Oke, saya mau menyapa dulu teman-teman. Halo teman-teman, ya semangat semua ya. Ya kali ini kita coba eh ini ya dari Zoom lagi ya. Ini kan kita selang sering bervariasi ya dari TikTok, terus kita berinteraksi lagi ya dari Zoom ya. Oke, halo ya halo semua. Ya, nah kali ini ya kalau misalnya teman-teman ya, saya nggak tahu nih teman-teman yang tinggal di Jakarta dan Jabodetabek aja coba say hi dulu teman-teman yang tinggal di Jakarta dan Jabodetabek. Ya, halo semua ya. Coba balas dulu di chat. Ya, selamat malam semua. Nah, kita kan kalau misalnya kalau kita melakukan seminar kesehatan pasti kita bahasnya em, ini ya penyakit-penyakit yang erat kaitannya ya. Nah, biasanya nih teman-teman, orang-orang ini cenderung tertarik kepada penyakit yang berasal dari makanan. Benar ya? Ya diabetes, hipertensi, ya. Ginjal lagi, ginjal lagi, ginjal lagi, ginjal lagi. Kadang-kadang otak, jantung dan sebagainya. Tetapi teman-teman, kita lupa nih membahas salah satu organ yang vital pada tubuh kita, ya. Kalau teman-teman, saya coba minta dulu teman-teman kalau mendengar coba bilang yes gitu, coba saya mendengar gitu. Kalau ginjalnya rusak bisa ditransplantasi, bisa atau tidak? Ya yes ya, dengar ya. Nah, ginjal rusak bisa ditransplantasi. Oke. Kalau livernya rusak, transplantasi bisa. Liver rusak, transplantasi bisa. Hati, transplantasi hati, siapa pernah dengar? Sorry ya. Transplantasi jantung, pernah mendengar? Transplantasi jantung, pernah ya? Oke. Tapi orang banyak fokus ke situ. Ya, memang itu adalah organ penting. Nah, saya nanya lagi. Pernah nggak Anda mendengar orang transplantasi paru-paru? Pernah. Bisa nggak paru-parunya ditransplantasi? Belum ya. Belum pernah mendengar transplantasi paru-paru. Makanya kalau rusak, nggak bisa diganti. Paham ya? Makanya kita harus rawat paru-paru ya. Ya, belum pernah mendengar untuk paru-paru ya. Nah, teman-teman ya, ini biasa kesehatan paru-paru ini terutama banyak sekali meningkat keperluannya semenjak apa teman-teman? Semenjak apa nih? Orang concern paru-paru nih, coba. Semenjak apa? Ya, semenjak COVID ya, orang paru-paru ya. Nah, ini benar sekali ya. Nah, orang baru concern kepada paru-paru karena COVID itu menyerang paru-paru ya. Karena paru-paru ini memang merupakan organ utama yang ya berpartisipasi di dalam sistem pernafasan tubuh ya. Jadi proses pernafasan tubuh pemain utamanya adalah paru-paru ya. Dia itu memfasilitasi pertukaran udara ya, oksigen dan karbon dioksida ya. Dia melindungi tubuh dari bakteri, kan dia ada selaput ya, lendir yang menyelubungi tenggorokan juga, dan menyeimbangkan keasaman darah ya. Ini juga jangan lupa ya. Nah, darah kita itu pH-nya sedikit basa ya, sedikit basa itu kurang lebih 7,3 7,4 ya. Nah, ini ya, ini paru-paru berkontribusi besar ya karena dari karbon dioksida ya. Nah, paru-paru yang sehat itu bagaimana ya? Kalau kita lihat bentuknya paru-paru yang sehat, kita nafas itu lancar, tidak bersuara, tidak ada batuknya, tidak ada lendir, dan paru-parunya berwarna merah muda ya. Dia itu bisa mengembang, mengempis dengan sempurna. Ya, ini adalah paru-paru yang sehat.
Ya, nah sebenarnya kalau Anda pernah cek paru-paru dulu, siapa yang pernah cek paru-paru? Saya mau tanya dulu. Ya, teman-teman ini pernah cek paru-paru tidak? Siapa yang pernah cek paru-parunya dia? Nah, saya sering dulu, belum pernah ya. Ini kayak saya kebawa TikTok ya. Saya ajak interaksi terus ya teman-teman ya. Nah, pernah tapi lama. Nah, bagaimana kita mengetahui paru-paru Anda itu sehat? Bagaimana caranya? Ya, bagaimana caranya kita mengetahui kalau paru-paru kita itu sehat? Ya, ronsen. Ya, hmm, ronsen itu dia akan bisa melihat ini ya, bagian dalamnya seperti apa, dia bisa lihat. Ya, tetapi kan ronsen itu tidak bisa dilakukan setiap saat. Bisa tidak ronsen itu tiap minggu cek bisa nggak? Nah, tes tahan nafas ya itu pasti ini ya, pasti dari medsos ya, dari medsos ya. Nah, teman-teman itu paru-paru nggak bisa cek ya. Nah, kalau kita ke klinik ya atau laboratorium kesehatan, kita ada namanya spirometer, teman-teman. Ya tahan nafas. Ya, kalau sakit perut coba tahan nafas. Nah, coba ya. Nah, begini teman-teman. Ini adalah alat sederhana pengukur paru-paru sehat. Ini spirometer ya. Saya rasa nih Tokopedia ada jual nih. Ya. Nah, caranya ini begini ya. Dia ada dua yang diukur, teman-teman. Kalau spirometer itu. Jadi dia mau tahu kapasitas paru-paru kita dulu pertama. Ya. Pertama kita harus tahu dulu kapasitas paru-paru maksimum berapa. Itu namanya post vital capacity. Ya, itu VVC-nya ya. Jadi tarik nafas dalam-dalam, ya, tarik nafas dalam-dalam, terus kita tiupkan ya ke dalam spirometer. Ya, kita tarik, terus kita isi ke spirometer. Cara ini tahap pertama, ya. Nah, dari situ kita tahu kapasitas paru-paru kita maksimum berapa. Tarik nafas dalam-dalam, coba teman-teman tarik nafas dalam-dalam, terus isi. Satu kali hembus ya, ya. Nah, itu kalau teman-teman penasaran itu seberapa ya, sederhana tiup balon aja ya. Sampai habis satu kali tiup. Itu adalah kapasitas paru-paru. Nah, yang kedua, nah ini yang penting nih teman-teman. Yang kedua, ini adalah post expiratory volume in 1 second. Ini yang penting. Ini yang menentukan paru-paru Anda sehat atau tidak. Caranya bagaimana? Tarik. Apa yang saya lakukan? Apa yang saya lakukan teman-teman? Nggak sembarangan buang nafas ya. Gitu kan. Ya, tidak sembarangan buang buang nafas. Ya, nah tiupnya juga nggak sembarangan. Ya, jadi post expiratory volume in 1 second, ya, itu kita mau melihat seberapa kuat paru-paru kita bisa mengeluarkan udara dalam 1 detik. Paham ya? Ini nanti prospek nanya nih, paru-paru saya ini gini-gini, kenapa kenapa saya begini? Ya, nah itu tarik terus buang. Nah ini COVID penting. Ya, nanti saya akan kasih tahu kenapa ya. Nah, ini melatih paru-paru, bukan cuma melatih, ini ukur kapasitas paru-paru kita juga. Ya, jadi tarik, buang dalam waktu 1 detik. Ya, nah kenapa? Itu artinya menandakan kemampuan paru-paru kita itu untuk melakukan pertukaran udara. Ya, kalau Anda asma, bengek, ya, obstruksi paru-paru ya POTK,
Itu nggak bisa. Kemampuannya menurun. Kan tersumbat ya. Jadi aliran paru-paru keluar itu tersumbat ya. Ekspiratorinya akan macet. Asma itu tidak bisa ya. Kemampuannya akan menurun. Jadi dia akan melihat dari kapasitas paru-paru maksimum dalam 1 detik itu Anda bisa keluarkan berapa banyak gitu. Ya, biasanya untuk orang sehat itu 75 sampai 85%. Ya, saya pernah coba itu saya hampir 0,9 ya, kaget ya. Dokternya kaget, kok bisa kuat? Saya bilang, "Dok, belum lihat ya saya teriakin orang di bandara ya pas mau rebutan lift ya, itu saya teriakin itu setengah bandara kedengeran tuh." Ya. Nah, yang pernah ikut saya ke Jepang tahu tuh ya, saya teriakin itu ya, ibu-ibu yang mau motong jalan itu setengah bandara kedengeran. Nah, itulah kekuatan paru-paru saya ya. Itu di kelas juga biasanya saya nggak pernah pakai mic ya kalau di kelas. Dan teman-teman pasti tahu kalau saya lagi di panggung suara saya sekenceng apa. Nah, itu ketahuan tuh kekuatan paru-paru saya. Ya. Nah, jadi ya volume yang kita keluarkan dalam 1 detik itu menandakan kesehatan paru-paru kita. Ya, nah teman-teman kalau sudah di bawah 0,7 nanti di spirometer akan ketahuan itu ada masalah paru-paru. Yang saya ulangi, yang belum tentu dideteksi dengan X-ray. X-ray itu akan memperlihatkan ya, misalnya ada awan-awan hitam yang lendir, ya atau sumbatan atau pengecilan itu alveoli paru-paru. Ya, nah itu bisa kelihatan ya. Kalau ada obstruksi lain, ya itu kadang-kadang belum kelihatan. Ya, nah ini juga salah satunya. Nah, kan tidak semua orang nih ya, tidak semua orang nih bisa ada akses ke spirometer. Coba tiup lilin aja. Ya, siapa yang ulang tahun? Ya, teman-teman suruh tiup lilin. Ya, cara tiup lilin bagaimana? Ya, jadi taruhlah 30 cm ya, 30 cm lilin di depan wajah Anda ya, kurang lebih 30 cm ya. Anda tiup gitu. Kalau nafasnya lemah, anginnya pasti pelan, betul? Ya, betul ya. Api itu akan padam kalau hembusan anginnya kuat. Benar ya? Paham ya teman-teman ya? Nah, kalau apinya tak padam, ya, itu menandakan kekuatan hembusnya tidak kuat. Nah, itu kemampuan paru-paru Anda kemungkinan lebih rendah dari biasanya ya. Langsung cari lilin ya. Bukan mau semedi ya, Pak ya. Ya, bukan mau semedi ya. Nah, ini tiup lilinnya. Ini adalah cara sederhana yang bisa kita lakukan. Ya, sekali tiup bisa ya, tapi jangan dikerjain pakai lilin yang nggak mati-mati ya. Itu mau paru-paru paru-paru gorila juga nggak bisa ya itu ya. Jangan pakai lilin yang ngerjain orang itu ya yang bikin nggak mati-mati ya. Ya, nah asal jangan jaga lilin ya. Nah, teman-teman ya, ini saya nanya dulu nih teman-teman ini generasi apa? Gen Z, Gen X, milenial, gen apa nih teman-teman? Saya mau tahu dulu teman-teman. Ya milenial. Ya, saya juga saya senial ya, antara X dan milenial saya. Ya, teman-teman ini generasi apa? Ya, baby boomers ya, oke. Nah, generasi tuir tahun 2000-an ya itu udah masuk Gen Z ya. Teman-teman kalau dibandingkan dengan eh, katakanlah itu 2000 awal ya, kualitas udara kita itu seperti apa? Kualitas udara kita itu seperti apa? Beda nggak? Sama atau beda? Sama atau beda, teman-teman? Ya, kualitas udara, terutama yang tinggal di kota besar. Saya lihat itu ya Instagram ya. Polusi udara itu kunta kuning merah kuning merah kuning merah kuning merah. Sekali-kali baru warnanya hijau.
Ya, jadi ini kondisi udaranya ini semakin menduruk. Ya, nah penyebab utamanya adalah asap rokok. Ya, yang kedua ini polusi ya. Namanya kita semakin bertambah ini tahunnya. Ini kan pasti industrialisasi. Ya, pabrik-pabrik kan akan semakin lebih banyak. Ya, tentu saja polusi udara akan semakin tinggi. Yang ketiga, ini perubahan iklim, teman-teman ya. Perubahan iklim, ya penyebabnya adalah penyakit-penyakit yang beredar akan semakin beraneka ragam, semakin sering. Ya, Anda perhatikan tidak ya, ini perubahan iklim. Ya, Anda lihat perubahan iklim sekarang aja nih, Jakarta panas tidak ya? Jakarta, Tangerang deh, Jabodetabek nggak panas tidak? Wah, hari ini, oh, nafas aja susah ya, kayak kayak hirup udaranya itu kayak hirup uap air ya. Teman-teman merasa tidak kalau hari ini itu sangat panas? Ya, ini hari ini panas ya. Surabaya juga menyala. Iya. Ya, jadi teman-teman, perubahan iklim juga mempengaruhi kualitas udara. Ya, Bali juga. Wah, Bali sih mending ya. Pas kemarin saya ke Bali itu mending. Wow, Jakarta itu kayak masuk oven loh hari ini, astaga ya. Apalagi yang kerja di luar tuh saya lihat ada ibu-ibu ini lagi di video, ini lagi kipas-kipas nih, ketahuan nih. Ya nih itu lagi kipas-kipas. Ya. Nah, terus apa lagi? COVID. Kenapa saya bilang COVID merupakan tantangan paru-paru zaman sekarang? Saya mau tahu dulu nih dari berapa orang ini. Di sini ada kurang lebih 70 orang. Siapa di antara 70 orang ini yang tidak terkena COVID? Yang negatif COVID dari pandemi 2020 sampai pandemi selesai tidak pernah terkena COVID sama sekali. Ya, ini saya juga kurang yakin ya. Karena kenapa? Kalau tidak bergejala kan tidak dicek. Kita tidak tahu positif atau negatif. Betul ya? Ya, pertanyaan saya siapa yang tidak pernah terkena COVID sama sekali? Ya, semenjak pandemi dimulai sampai pandemi berakhir. Ya, siapa? Ini saya lihat ada beberapa orang menjawab saya ya. Nah, saya sejujurnya tidak yakin ya, bukannya saya anggap remeh ya. Karena ada yang tidak bergejala, ada yang gejalanya itu biasa dan kita memutuskan untuk tidak memeriksa. Kalau kita memeriksa kan nanti, wah ini nanti saya nggak bisa masuk mall. Dan sekarang teman-teman, COVID juga masih ada loh. Flu ya yang beredar itu kemungkinan COVID juga ada. Cuma kan sekarang sudah tidak ada PCR lagi ya. Ya apalagi ini ya, waduh di kantor di kampus saya aja itu sudah ada paduan suara itu ya. Tetot, tetot, tetot. Ya, teman-teman tahu ya paduan suara di kantor ya. Ada yang ada yang tot, ada yang tot, tot, ya. Ya, sudah ada paduan suara ya buang ya hidungnya ditiup-tiup ya. Nah, teman-teman, kenapa COVID ini menaikkan ya? Ingat nggak long COVID itu apa? Long COVID. Siapa yang masih ingat? Long COVID. Long COVID. Long COVID. Teman-teman tahu long COVID itu apa? Long COVID. Ya, long COVID itu adalah kondisi di mana paru-paru itu kemampuannya sudah menurun pada saat
pulih dari COVID, ya ada yang ada yang tertinggal ya. Ada yang tertinggal sehingga menyebabkan kondisi paru-parunya lebih rendah dari sebelum terkena COVID ya. Itu adalah salah satu imbas dari long COVID ya. Makanya tantangan paru-paru zaman sekarang seperti yang kita tanyakan tadi kepada generasi baby boomers, kepada generasi X ataupun milenial itu berbeda ya. Berbeda loh teman-teman. Ya, makanya tantangan zaman sekarang Mas makin berat ya. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kalau paru-paru yang sehat sama perokok, kalau kita lihat, wah nafasnya normal-normal aja nih ya. Kalau kita lihat, ya itu akan berbeda ya. Ini adalah perbandingan paru-paru yang normal dan paru-paru orang yang ya perokok ya. Ya ini ini yang merasa perokok jangan tersinggung ya. Ini kan saya edukasi dulu ya. Ya, ini saya udah kasih dulu ya. Jadi ini ya dari warna, ya dari diafragma, ya diafragma itu menentukan seberapa kuat paru-parunya bisa kembang kempis, itu ototnya ya. Ya, ya saya ini aja sih. Lucu. Ya, saya juga kalau ke mall, ke klub juga sudah hirup lah berbagai macam asap lah ya. Nah, teman-teman, itu imbasnya, itu penurunan kapasitas paru-paru ya. Yang tadinya tes spirometer itu bisa sekian liter, nanti akan terjadi penyusutan. Yaitu adalah penurunan kapasitas paru-paru. Sehingga jumlah oksigen yang bisa ya setiap pertukaran oksigen itu ya kemampuannya menurun. Nafas yang diperlukan semakin banyak. Jadi nafasnya lebih sering. Ya. Nah, terus ada penyakit paru-paru menjadi lebih sering, mudah terkena infeksi saluran pernafasan, terutama saluran pernafasan bawah. Kalau atas kan hidung, ya. Kalau bawah paru-paru dan semua kondisi yang kita lihat tadi pasti menaikkan resiko kanker paru-paru. Ya namanya polusi ya pasti naik. Ya. Nah, ini saya lihat kan ya teman-teman ini langsung ngecek ya pernafasannya. Wah, ini nafas saya ini gimana nih? Udah normal belum? Udah normal belum? Ya. Terus ada yang merasa ini saya masih bisa nafas kok, Dok. Ya, ada lendir sedikit ya atau ada suara sedikit atau ada batuk-batuk sedikit. Ya, jangan salah loh. Itu pada saat paru-paru Anda tidak ada challenge, tidak ada kondisi yang memberatkan fungsinya. Kan kita kan tidak mungkin istirahat, tidak mungkin aktivitas kita normal terus. Ya, ada kalanya tubuh kita memiliki beban yang lebih. Contoh ada terkena sakit, infeksi, ya, atau lagi melakukan aktivitas lebih, ya, atau ya lagi menuntut pekerjaan. Ya, itu kan paru-paru juga perlu bekerja. Ya, Anda tidur bernafas tidak? Teman-teman, tidur bernafas tidak atau kayak vampir? Ya, tidur di dalam peti kan enggak. Ya, tidur Anda bernafas ya. Nah, berarti artinya apa? Ya, artinya apa? Paru-paru itu harus selalu bekerja terus. Paru-paru itu harus bekerja terus, tidak boleh stop. Ya, paru-paru itu bekerja, tidak boleh stop. Ya, saturasi oksigen. Ya, kadang-kadang orang lihatnya saturasi oksigen. Ya, tetapi saturasi oksigen itu belum tentu akurat ya. Anda tahu nggak saturasi oksigen itu apa?
Teman-teman tahu tidak saturasi oksigen itu apa? Ya, siapa yang tahu definisi saturasi oksigen? Ukurnya dari mana? Siapa yang tahu teman-teman saturasi oksigen? Ya, jadi artinya yang ngikat oksigen di dalam tubuh kita itu siapa? Yang ngikat molekul oksigen itu siapa? Darah kita. Kalau saturasi oksigen 97%, artinya apa? Jadi dari 100 darah merah, 97-nya ada oksigennya. Dia mengikat oksigen. Nah, itulah saturasi oksigen. Ya. 93 dari 100 ada 93. 7-nya nggak ngikat. Ya, 7-nya nggak berfungsi lah istilahnya ya. Tidak mengangkut oksigen. Ya, biasanya ini 93 sudah lampu kuning dulu nih. Ya. Nah, tetapi kalau sudah di bawah 90, itu sudah berbahaya. Ya, di bawah 90 sudah berbahaya. Tapi juga ya saturasi oksigen jangan dijadikan acuan kalau paru-paru Anda sehat. Ya, semakin banyak aktivitas kan semakin banyak tubuh Anda memakai oksigen. Nah, ini nanti turun tuh. Ya, kalau Anda duduk ya pasti nggak kelihatan. Ya, jadi diperiksanya jangan hanya saturasi oksigen. Buktinya orang kena COVID ada yang saturasinya masih 97. Ya, oke, yakin nih paru-paru Anda kuat ya, kita tes ya. Paling gampang kita semua tes tiup lilin aja ya. Kita tes tiup lilin coba kuat nggak? Nah, kalau misalnya lilinnya sudah tidak mau mati, ya nah itu bolehlah kita cek dulu ke dokter ya. Nah, saya mau tanya dulu teman-teman ya, ya, seberapa sayang, seberapa sayang Anda dengan paru-paru Anda? Apa yang Anda lakukan yang menurut Anda bisa menyehatkan paru-paru? Apa coba? Coba saya mau tahu dulu. Olahraga. Wah, ini langsung ngejleb ya, tidak merokok. Belum. Ya, berenang, olahraga, ti- tidak bergadang, tidak merokok. Waduh, tidak merokok, tidak di area rokok, olahraga. Teman-teman, ini saya lihat kan yang jawab banyak di Jakarta. Di rumahnya itu ada alat penyaring udara tidak? Ada alat penyaring udara tidak? Nah, ini penting ya, soalnya memang kondisi kondisi udara kita ya memang sudah tidak ideal lagi. Ya, makanya ya mau tidak mau lah ya kita investasi kesehatan dengan penyaring udara. Saya aja pakai penyaring udara ya saya lihat, waduh, kalau kuning merah terus paru-paru saya bagaimana dong? Ya mana saya suka teriak-teriak lagi. Ya, nah ini saya juga investasi ya terhadap penyaring udara. Ya, nah sebenarnya ini banyak caranya ya teman-teman ya, terutama terutama nih ya Anda yang curiga kondisi paru-paru Anda itu tidak ideal ya. Nah, resiko ini akan meningkat ketika ya sekeliling Anda contohnya ya dekat pabrik atau ada yang banyak yang merokok, ya bakar sampah, ya itu kan menurunkan kualitas udara, ya. Kualitas udara tersebut siapa yang bisa atur? Kalau kalau Anda maki ngomel dia bisa matikan, kan tidak semuanya bisa kayak begitu, ya. Hindari, oke, ya. Latih paru-paru dengan olahraga, ya. Vaksinasi ya. Ada vaksinasi itu yang pneumonia ya.
untuk bakteri ya Streptococcus pneumonia, Klebsiella, ya itu banyak jenisnya yang pneumonia, ya ada yang influenza A, ya itu juga boleh Anda vaksinasi ya, terutama influenza A ini, waduh, ya ini lumayan lumayan bikin bikin ini juga ya, menderita juga ya influenza A ini ya, A sama B. Ya biasanya itu vaksin itu diberikan secara tahunan. Ya, terus yang belakang IL. Kenapa saya tulis IL? Aduh, kalau saya ngomong ya kalau saya ngomong terus-menerus orang bosan ya, makan makanan bergizi lah, olahraga lah, tidur yang cukup lah, itu sudah IL. Ya. Saya sudah singkat IL. Ya. Nah, teman-teman, selain ya, selain tips-tips yang ada ya, selain tips-tips yang ada, ternyata itu ada molekul, ada zat yang bisa bersifat pelindung paru-paru dan menaikkan kapasitas paru-paru. Saya sendiri merasakan bedanya. Kan saya olahraga nih. Saya merasakan sendiri bedanya. Ya. Saya dari mana tahu? Katakanlah saya melakukan olahraga dengan intensitas sebanyak 100. Ya, intensitas sebanyak 100. Awalnya saya agak terengah-engah. Jumlah nafas yang harus saya tarik dan buang itu lebih banyak. Ya, kalau Anda capek, terengah-engah, kan Anda tahu ya. Nah, ini saya ajarin Anda nih. Ya, saya ajarin Anda. Anda coba katakanlah jogging atau jalan, katakanlah 1 kilo aja. 1 kilo aja. Setelah selesai, Anda hitung jumlah nafas Anda per menit. Ya, jangan dipaksa ya. Kalau capek kan pasti lebih lebih banyak ya. Jumlah nafasnya pasti lebih banyak kalau paru-paru Anda tidak kuat, jumlah nafas akan naik. Nah, itu kan Anda capek. Anda bicara juga susah. Kalau badan Anda fit, paru-paru Anda kuat, nafasnya lebih sedikit. Gitu aja cukup. Kalau yang badannya nggak fit, paham ya? Nah, itu akan terlihat jelas teman-teman. Ya, nah, zat apakah itu? Itu bioenergy plus. Ya, saya mengistilahkan. Ya, kemarin-kemarin saya sering mengistilahkan kardioprotektif, renoprotektif, neuroprotektif, hepatoprotektif. Ternyata ya, kandungan bionatbus yang ada di biogen science ada sifat pulmonoprotektif. Pulmonoprotektif. Ya, pulmonoprotektif. Waduh, bingung lagi nih apalah. Anda pernah dengar belum sebelumnya ya? Pulmonoprotektif. Nanti kalau saya catat tetangga kopi lagi, makanya saya nggak catat aja deh. Ya, pulmonoprotektif. Ya, renoprotektif aja tadi siang saya buka-buka TikTok ada yang pakai istilah renoprotektif. Ya, tumben. Ya. Nah, kenapa bionagbus yang ada pada ini ya produk kita bisa dinamakan pulmonoprotektif? Pertama, ya kalau nafas ada inflamasi oksidasi, dia akan mengeluarkan lendir. Muncullah batuk, muncullah asma. Jadi dia bisa menekan inflamasi dan oksidasi. Ya, terus ya karena NAD plus ini fasilitator penghasil energi, dia bisa mendukung proses respirasi untuk menaikkan efisiensi ya penghasilan sel. Ingat respirasi. Ya, respirasi itu adalah proses ya metabolisme di mana sel termasuk sel paru-paru menghasilkan energi.
Ya. Kalau proses ini efisiensinya meningkat, ya, proses pemecahan molekul semakin efisien, termasuk di dalam sel paru-paru. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas aerobik. Meningkatkan kapasitas aerobik. Apa itu artinya? Artinya kemampuan dari paru-paru kita, katakanlah dia bisa meraup 100, ya oksigennya 100, ya, sudah konsumsi investasi kesehatan, nanti dia akan naik jadi 110. Kalau dia itu kapasitas oksigen atau kapasitas aerobik ini naik jadi 110, otomatis tubuh kita ya bisa menangani aktivitas yang lebih berat. Kalau kapasitas aerobiknya rendah, dikit kerja aja udah eh, itu kapasitas aerobiknya jelek. Kalau kapasitas aerobiknya bagus, sudah kerja, sudah tunggang balik, gubrak-gubrak, nafasnya biasa aja. Nah, itu kapasitas aerobiknya bagus. Ya, dan dia juga bisa mengatasi masalah pernafasan ya, seperti asma. Ya, ini POTK ya, ini ya. Ini penyakit paru-paru kronik obstrusif ya. Chronic obstructive pulmonary disease ya, COPD. Ya, dan infeksi. Ya, dan infeksi. Ya, ini sekaligus menjawab ya sering keluar keringat, menulis buku sampai basah. Oh, Ibu, saya kalau keringat ngeri loh, Ibu. Saya itu kalau keringat itu banjir juga. Belum tentu paru-paru, Ibu. Ibu boleh tes, suruh anak remaja Ibu tiup lilin aja, Ibu. Gampang aja ya. Itu tes dulu. Tes ringan dulu. Tiup lilin 30 cm suruh tiup. Kalau dia kesulitan tiup, boleh bawa ke lab. Periksa spirometer atau X-ray. Lihat ada masalah nggak. Tes tiup lilin. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya. Kalau tidak bisa tiup lilin, berarti paru-parunya bermasalah. Ya, sekarang rame-rame kita membeli lilin. Hati-hati rumah jangan kebakaran ya. Ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya dari studi literatur ya, dia juga bisa membantu ngeplongin ya. Dia bisa membantu melancarkan aliran udara ya. Kita ada lihat di sini ya, menurunkan tingkat alergi. Ya, ini mungkin agak ribet. Ya, ini terlalu molekuler. Tapi intinya dia bisa membantu untuk menangani ya alergi yang menyebabkan sesak nafas. Ya, itu ada indikasinya. Ya, dia menaikkan aerobic capacity dan di luar negeri kalau kasusnya itu sudah parah, dia akan melakukan namanya NAD plus infusion. Ya, ini adalah servis yang diberikan. Ya, jadi teman-teman ya, di luar negeri itu kalau misalnya ada mulai sesak napas, ya bukan hanya oksigen yang diberikan ya. Ingat ya, kalau diberikan oksigen belum tentu menyembuhkan paru-parunya belum. Karena kalau memberikan oksigen itu kan mempermudah kerja paru-paru untuk mengambil oksigen. Ya, nah sebelum saya lanjutkan, saya mau tes dulu teman-teman. Udara kita paling banyak mengandung apa? Udara kita paling banyak mengandung apa? Ini pelajaran SMP ya. Saya mau lihat dulu. Di udara paling banyak mengandung apa? Oke, ya Bu Helena sudah jawab CO2. Ya, yang lain air. Oke.
Ya, di udara di sekitar kita, udara yang kita hirup paling banyak mengandung apa? Paling banyak mengandung apa, teman-teman? Ini diam, jangan-jangan di Google nih. Ya, ayo. Ya, oke, oksigen. Oke. Ya, oksigen. Oke, Bu Endang, oksigen. Oke, saya mau lihat lagi siapa lagi nih yang mau menjawab. Udara kita itu paling banyak mengandung apa? Udara kita paling banyak mengandung apa? Saya mau tahu dulu kenapa saya menanyakan hal ini, biar nanti ngerti ini kenapa harus diinfus NAD. Kalau Anda tak paham, kalau ilmunya nggak paham kan nanti ini ngaco nanti ya. Nitrogen, oksigen, nitrogen, hidrogen, oksigen, ya nitrogen, ya CO2, nitrogen. Nah, ya. Agak lama baru bener ya. Teman-teman bukan oksigen, bukan air ya. Nitrogen. Nitrogen yang paling banyak. Ya, 70-an persen. Kalau oksigen itu 20-an persen. Ya, oksigen itu terbanyak kedua. Kenapa nitrogen harus lebih tinggi? Karena nitrogen itu nanti diperlukan tumbuh-tumbuhan. Ya. Nah, di tubuh kita yang dimanfaatkan oksigen 20%. Kalau kemampuan paru-parunya menurun, dia nggak sanggup mengambil oksigen yang kadarnya 20%. Makanya harus diberikan kadarnya yang lebih tinggi, bahkan sampai mendekati 100%. Baru paru-parunya lebih gampang mengambil oksigen. Nah, ini bukan menyembuhkan paru-paru loh ya, memakai masker apa tabung oksigen untuk bernafas itu bukan membantu oksigen. Sorry, membantu paru-paru. Ya, itu hanya meringankan kerja paru-paru, tapi tidak menyelesaikan masalah di paru-parunya. Ya, ini yang saya mau koreksi. Banyak orang menganggap orang memakai masker oksigen pada saat dirawat itu untuk menyembuhkan paru-parunya. Enggak. Ya, itu untuk mempermudah ya paru-parunya yang lagi sakit untuk mengambil oksigen. Ya, itu ingat ya. Nah, makanya di sini ada infusion NAD. Ya, jadi di infuse NAD sehingga pada saat berada di paru-paru inflamasinya ditekan, kapasitas aerobiknya bertambah, ya, baru bisa bernafas. Ya, pelan-pelan selnya diperbaiki, kapasitasnya ditingkatkan. Ya, itu adalah caranya ya, teman-teman ya. Nah, ini juga ada dua perusahaan ya. Ini juga ada COPD ya atau POTK ini juga banyak dilakukan. Ya, banyak dilakukan untuk memperbaiki kondisi paru-paru yang buruk. Ya, nah ini juga kalau ini namanya masukin ke dalam infus ya pasti ini apa namanya? Ini pasti ya tidak bisa dilakukan orang ya. Nah, tetapi kalau kita kan bisa suplementasi ya. Nah, emang NAD ini luar biasa dan jangan lupa teman-teman ya kurkumin ini juga terkandung di dalam Bionut Boost ya. Nah, Bionut Boost ini kurkumin juga memiliki senyawa yang poten untuk melindungi paru-paru ya. Dia juga pulmonoprotektif ya. Tetapi saya ingin memberitahu teman-teman, kurkumin ditambahkan ke dalam Bionut Boost bukan untuk antioksidan sebenarnya ya. Saya menambahkan kurkumin itu untuk meningkatkan ya efisiensi kerja NAD di dalam tubuh. Itulah kita nambahkan kurkumin sebenarnya. Tetapi di dalam konteks kesehatan paru-paru, kurkumin juga memberi manfaat lain. Ya, nah ini luar biasa ya. Kalau Anda perhatikan itu di produk
produk NAD yang lain itu tidak ada yang lengkap ya. Quercetin, kurkumin, transresveratrol, coenzim Q10 itu untuk menaikkan efisiensi NAD+. NAD plusnya bisa digunakan berkali-kali ya mencegah pengerusakan NAD+. Ya, tetapi di dalam konteks ini zat yang ditambahkan di dalam Bionadbus juga berkontribusi di dalam kesehatan paru-paru. Ya, bahkan untuk polusi juga berkontribusi. Ya, quercetin juga ya sangat mendukung ya. Quercetin juga salah satu bahan aktif yang ditambahkan ya, salah satu bahan utama yang ada pada Bionadbus yang formulasinya saya tambahkan untuk meningkatkan kerja NAD+, dan ternyata dalam konteks paru-paru juga sama dengan kurkumin. Dia bisa menurunkan inflamasi, menurunkan stres oksidatif, meningkatkan ya. FEV1 itu adalah pengukuran spirometer ya. Nanti persentasenya akan naik ya untuk orang-orang asma. Ya, maaf ya, COPD itu bahasa Indonesia PPOK ya, bener ya? Ya, PPOK ya. Saya soalnya ingatnya yang bahasa Inggris sih, COPD sih. Kalau nggak salah Indonesianya PPOK. Tadi saya bilang POTK ya, salah ya. PPOK harusnya. Ya, nah teman-teman, ya ini Bionadbus ya. Anda boleh tes ya. Ini baik sekali, bahkan untuk orang sehat sekalipun. Bahkan untuk orang sehat sekalipun. Ya, untuk orang sehat sekalipun. Saya sendiri ya sudah veteran olahraga. Nafas saya lebih panjang. Bapak Ibu boleh tanya Johnson juga ya. Tanya yang olahraga. Kenapa olahraga kan nafasnya itu ditantang ya. Nafasnya itu diberi tekanan. Itu kerasa banget. Kalau kita sudah minum Bionadbus, itu kekuatan nafas kita beda. Apalagi untuk orang-orang yang memiliki masalah paru-paru dan pernafasan. Ya, selain itu ya untuk orang yang memiliki masalah paru itu juga saya rekomendasikan ya seperti ya asma itu bioinflavia juga. Ya bioinflavia juga itu antiinflamasi. Jadi ini sangat berkontribusi sekali di dalam mendukung masalah paru-paru ya. Oke teman-teman, selagi kita aktif saya buka dulu nih tanya jawab nih teman-teman mengenai masalah paru-paru. Ya, saya rasa ini pasti orang nafas saya kayaknya baik-baik saja nih dok. Ya, saya masih bisa bernafas sampai hari ini. Nah, saya mau ingatkan ya, bahkan kalau kapasitasnya turun sampai setengah, itu orang nggak nyadar. Coba ya, yang OTG ya, bener ya OTG ya, orang tanpa gejala ya. Kadang-kadang orang tanpa gejala pun nggak nyadar, kenapa? Tahu-tahu saturasinya itu secara tidak sadar menurun, tapi badannya tidak tidak merasa apa-apa. Ya. Nah, paru-paru ini biasanya orang anggap remeh. Bukan anggap remeh juga sih. Ya, bukan anggap remeh juga, tetapi penurunan kapasitasnya itu tidak dirasakan secara signifikan. Kenapa? Kan orang Indonesia itu jalannya paling sedikit. Ya. Kalau aktivitas fisiknya sedikit, nggak di-challenge, nggak ditantang paru-parunya, nggak kerasa berat. Tahu-tahu ya, kenapa gampang sakit, kenapa muncul asma, ya, kenapa muncul COPD, ya. Nah, itu baru kerasa nantinya, ya. Ini teman-teman yakin nih paru-parunya ini sudah sehat nih, sudah kuat nih, ya. Nah, ini juga saya tambahkan paru-paru juga berkontribusi terhadap tekanan darah, ya. Paru-paru juga berkontribusi terhadap tekanan darah. Kalau paru-parunya nggak beres, dia juga bisa ya mempengaruhi kinerja tekanan darah.
Kenapa? Peredaran darah itu selain jantung, dia juga diatur oleh paru-paru. Karena paru-paru itu melakukan pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, teman-teman, ayo dong. Ya, apa paru-paru Anda ini sudah yakin sehat? Atau mau GL-GL nih? Nah, ini si Erna nih ketawa nih. Ya, teman-teman ada pertanyaan? Kalau enggak ya udahlah ya biar nggak bosen udahlah. Mau organ apapun silakan ditanya lah ya teman-teman ya. Ini saya sih ini maklum ya orang merasa tidak ada masalah ya. Semuanya bisa nafas ya. Ini batuk mengeluarkan dahak itu tenggorokan loh. Kadang-kadang kan ini salurannya beda ya. Nah, ronsen ini tidak bisa memeriksa loh. Kadang-kadang dahak itu cuman kayak dari kadang-kadang itu dari sinus dia ya. Dari pernafasan atas. Ronsen kan itu pernafasan bawah. Itu menandakan dahak itu nggak dari situ, nggak dari paru-paru. Ya ini Ibu Fama seperti yang saya katakan, cek paru-paru kita sehat, tiup lilin dulu Ibu. Ya tiup lilinnya dulu. Kalau nggak bisa mati lilinnya pada jarak 30 cm, nah ya boleh diperiksakan dulu ya. Double check dulu nih kenapa nih. Biasanya tuh kekuatan tiupnya itu menurun. Kekuatan tiup yang menurun itu menandakan paru-paru kapasitas paru-parunya itu di bawah rata-rata. Kita nggak tahu nih kenapa ya bisa di bawah rata-rata. Ya, ya pasti ya. Asma itu pasti paru-paru ya. Oke, perokok berat biasanya kena flek di paru-paru. Oh, jelas sekali. Ya, itu kan ada tar, ada nikotin ya. Tetapi ya ini terkhusus untuk perokok berat ya. Tabib perokok berat kita ya. Sudah perokok berat kok nggak apa-apa sih? Ada yang bingung nggak? Asma belum tentu genetik ya. Kadang-kadang itu akan terpicu oleh kondisi lingkungan. Belum tentu ya, belum tentu. Belum tentu. Ya remaja usia 15 tahun boleh mengonsumsi NAD plus seperti layaknya orang dewasa. Ya tidak apa-apa. Enggak Ibu ya. Ibu Fatma itu tidak. Ya, tidak bisa ya keringan itu tidak ada indikasi ke paru-paru ya, belum tentu. Belum tentu. Tadi saya sudah jawab ya. Ya rea itu ya biasanya rea itu kalau dia terinfeksi bakteri atau virus biasanya dia akan berubah warna. Ya kalau batuk ya koknya itu putih berarti dia menghasilkan lendir, tapi belum tentu ada infeksi ya. Tetapi itu bukan itu berarti ada inflamasi, Bu. Mungkin aja polusi loh. Ya atau sensitif terhadap zat tertentu. Masih aman, tunggu dulu. Tunggu dulu. Saya tidak mau katakan aman sebelum tes spirometer antara 0,75 sampai 0,85. Tes spirometer dulu. Tes spirometer dulu. Baru kita ngomong ya. Karena kalau normal gini tidak melakukan aktivitas, kalau malas hanya duduk berdiri jalan cuma sedikit nggak ketahuan, nggak bisa ketahuan ya. Nah, kalau jalan kaki gampang terengah-engah. Yes, ya. Jadi ini ada rumus jalan kaki 6 menit 500 meter. Jalan kaki ya 6 menit 500 meter. Ya, kalau nafasnya normal, nggak terengah-engah, itu normal. Kalau jalan kaki 500 meter udah. Nah, itu paru-parunya di bawah rata-rata. Ya, kanker paru-paru itu biomal ya. Biomal itu antara 6 sampai 9 tablet ataupun sachet ya.
Ya, nah, ya, ini ada lagi perokok berat ya. Ini salah satu magic si perokok berat, tapi di ronsen paru-parunya bersih. Di ronsen paru-parunya bersih, tidak ada masalah, tidak ada reak. Nah, ini tandanya apa? Bukan saya mau menganjurkan, oh aman merokok, bukan. No, 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 no. Saya tidak mengatakan itu ya. Nah, karena tabib misterius kita ini mengonsumsi zat pulmonoprotektifnya tinggi yang bisa mengimbangi efek negatif dari rokok dan asap. Jadi paru-parunya itu ya jadi imbang ya. Dosanya sama pahala, dosa sama pahalanya itu imbang. Ya itu bisa loh. Makanya kita kan nggak tahu nih paru-paru saya itu negatif atau positif. Ya, kenapa Anda tidak menginvestasikan kesehatan terhadap paru-paru Anda? Ya, nah Anda boleh kasih tahu ke prospek-prospek Anda. Anda kasih tahu ke orang-orang di sekitar Anda. Ya, jangan menganggap nafasnya normal, ya tidak sesak nafas. Oh, paru-paru saya sehat. Tidak. Paru-paru yang flek, paru-paru yang berawan, saturasinya itu tidak baik ya di bawah 95, itu tidak ada sesak nafas. Nah, tetapi nanti akan dicerminkan gampang sakit, gampang terinfeksi, ya, gerak sedikit capek. Nah, itu. Ya, iya bisa ya Bu Fatma ya. Ibu, saya rasa periksa ke dokter ya Ibu ya untuk memastikan ya. Karena keringan itu kadang-kadang itu ada masalah masalah saraf juga bisa, ya. Atau memang anaknya alami berkeringan juga bisa. Saya sih sendiri memang suka berkeringan. Tapi kan saya bukan berarti penyakit paru-paru, ya. Ya, diperiksakan ya Ibu ya. Ya, untuk memastikan ya. Karena organ kita banyak nih, kita tidak tahu, ya. Oke, teman-teman, ini sudah jam 8 lewat ya. Karena em, paru-paru ini memang orang menganggap sehat, ya. Mungkin pesan saya, ya, ini komit ya 87 orang ya, termasuk Mbak Laras ya. Setelah selesai seminar kesehatan, hidupkan lilin, taruh 30 cm, tiup. 3 kali tiup. Kalau 3 kali tiup tidak padam, hmm, patut kita curigai. Ya, besok kita laporan ya. Ya, kita laporan ya besok ya. Kita mau melihat paru-paru Anda sehat atau tidak. Ya, tapi hati-hati, jangan kebakaran rumahnya. Tiup-tiup lilin, apinya nyambar nyambar tirai itulah ya. Nyambar tirai atau spray, bakar rumahnya. Ya, ya cek paru-paru gampang ya. Kalau misalnya tiupnya itu Anda nggak kuat atau terengah, tes spirometer dulu. Ya, siapa yang ulang tahun? Ya, siapa yang dalam 1 minggu ulang tahun, teman-teman? Ya, nanti lilinnya boleh hidup 100 lilin ya. Jangan lilin judes juga ya. Ya, itu paru-parunya itu harus paru-paru Frankenstein ya. Paru-parunya 4 itu. Ya, ya. Nanti kita tiup lilin ya. Kalau lilinnya bisa mati, aman yang ulang tahun. Kalau ditiup, nanti masalahnya lain ya, ludahnya nempel. Waduh. Ya, oke teman-teman. Oke ya kita tes sama-sama. Nanti kita laporan, kita lihat dulu paru-paru Anda sehat tidak. Cara lain, kita jalan kaki 6 menit 500 meter. Ya, tiup lilin massal ya. Ya, ditiup nggak mati-mati, kuenya nggak boleh dipotong ya. Oke teman-teman, ya ini sudah jam 8 lewat, di Bali sudah jam 9 ya. Oke ya, kita sudahin.
Ya, terima kasih ya teman-teman sudah menghadiri acara Health Seminar from Home. Nah, sebelum ini berakhir, Mbak Laras boleh kita polling dulu ya. Ini lebih prefer di Zoom atau di TikTok ini? Ya, tunggu dulu teman-teman, jangan cabut dulu teman-teman. Untuk Kita pollingnya mungkin adakan boleh polling lewat dulu. untuk polling mungkin boleh lewat Zoom kali ya, Dok. Lewat chat, Lewat sorry mana? maksudnya. Lewat chat. Lewat chat. Ya, oke, teman-teman. Coba teman-teman ya, kita chat dulu teman-teman. Lebih suka Zoom atau lebih suka TikTok? Oh, semuanya sudah menjawab Zoom, Mbak Laras. Itu sudah jelas sekali. Kalau bisa digabung lebih lebih bagus lagi ya. Mungkin kita cari tahu caranya bagaimana ya. Soalnya TikTok ini kan kita bisa mengundang masyarakat umum juga ya, betul ya. Oke, Dok. Ya ini sudah jelas ya, semuanya mau Zoom ya, Mbak Laras ya. Baik, Dok, akan kami Oke. sampaikan ke manajemen. Terima kasih, Dok. Terima Ya, kasih, Bapak terima Ibu. kasih semuanya. Selamat malam.